Halo Sobat STAR, saya Rani Rahmawati, CPNS Basarnas tahun 2025 dari Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Kantor Pusat Basarnas dengan jabatan Dokter Ahli Pertama. Kali ini saya akan membawakan podcast mengenai implementasi nilai-nilai berakhlak. Nah, nanti podcast ini akan ada narasumber yang hebat dari kantor pusat. Jangan lupa disimak ya. Check it out. Oke Sobat STAR, sekarang saya sudah bersama narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Lydia Hapsari. Oke dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter Ani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masih latsar. Oh, tetap semangat. Semangat dong, semangat juga buat teman-teman semua yang lagi latsar. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dok, saya mau kenalin singkat nih tentang Dokter Lydia ke Sobat STAR semua. Jadi yang bersama saya saat ini adalah Dokter Lydia dan beliau adalah dokter ahli pertama di Klinik Pratama Basarnas. Jadi kalau ada yang sakit, teman-teman Sobat STAR boleh ya ketemu Dokter Lydia. Tapi jangan sakit-sakit ya. Semoga sehat selalu semuanya. Iya, harus sehat ya semuanya. Oke. Dokter sekarang kesibukannya apa aja? Kalau saat ini hanya pelayanan di klinik, tapi kita juga ada beberapa standby kegiatan di lapangan gitu. Standby itu ngapain aja sih dok? Nah, kalau standby itu misalnya nih ada suatu kegiatan di lapangan, misalnya kegiatan CSR. Nanti kita sebagai seorang dokter ataupun nakes yang menemani kita akan melakukan standby di lapangan tersebut. Sebelum mereka melakukan kegiatan, kita akan melakukan tensi begitu atau pemeriksaan TTP lainnya. Oke, sibuk ya. Ya, lumayan. Yang penting semangat selalu. Iya. Jadi dok, saya mau nanya-nanya nih, karena sekarang podcastnya temanya berakhlak, boleh dong nanya-nanya dok? Boleh. Oke, jadi sekarang di agenda 2 kami itu sudah mempelajari tentang berakhlak, core value-nya ASN. Nah, di sini saya pengen nanya-tanya nih ke dokter tentang implementasinya di dunia kerja, terutama mungkin yang agak berbeda dari yang lain, kita di dunia kesehatannya Basarnas kali ya dok. Iya. Mungkin dari pertanyaan pertama kali ya dok. Mungkin dokter boleh dong dijelaskan sedikit, menurut dokter apa sih nilai-nilai berakhlak itu? Nah, nilai-nilai berakhlak itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Seperti kita nih memberikan pelayanan kepada pasien. Yang kedua itu akuntabel. Yang ketiga itu adalah kompeten. Kompeten tuh kayak kita meningkatkan kompetensi kita dengan kita mengikuti seminar. Kemudian ada harmonis. Nah, harmonis di sini tidak hanya harmonis dengan sesama nakes, tetapi harmonis juga kepada karyawan lainnya. Yang selanjutnya itu adalah loyal, kemudian ada adaptif dan kolaboratif. Kolaboratif kita bisa bekerja sama dengan eksternal dari Basarnas gitu. Banyak ya ternyata. Iya, banyak nilainya. Dokter dulu juga belajar ini dong berarti. Iya dek. Oke, karena sudah belajar pengen tahu dong dok, saya kan masih baru nih dok, penerapannya tuh gimana sih dok? Mungkin contohnya 1 atau berapa terserah dokter di kehidupan sehari-hari. Nih, saya berikan satu-satu ya. Yang pertama itu di berorientasi pelayanan. Nah, kita itu ada pasien datang, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik di sini itu bukan hanya soal obat, tetapi kita memberikan pelayanan dengan sambutannya ramah kepada pasiennya, sambutannya hangat, terus kita juga menebar senyum, bukan berarti kita senyum terus-menerus ya. Nah, dengan begitu pasiennya juga merasa nyaman sama kita. Nah, kita berharap dengan pengobatan yang kita berikan itu dapat menyembuhkan pasiennya, tentunya atas izin Allah. Masya Allah, tetap ingat ya. Iya, karena bukan kita yang menyembuhkan, tapi semuanya izin Allah. Berarti yang penting kita memberikan pelayanan Yang terbaik. Iya. Wah, berarti memang maknanya ini dari berakhlak benar-benar harus kita terapkan ya dok ya? Iya, benar sekali. Itu di saya aja atau harus di semua ASN sih dok harus menerapkan pelayanan itu dok? Sebenarnya bukan cuma ASN yang menerapkannya, tapi setiap orang seharusnya menerapkan nilai-nilai berakhlak ini begitu di kehidupannya sehari-hari. Oke. Kalau gitu dok, dari dokter ini ada nggak sih dok kendala ketika menerapkan berakhlak itu dok? Nah, salah satu nilai berakhlak yang saya terapkan atau kita terapkan di klinik ini adalah menggunakan aplikasi e-klinik.
klinik. Nah, aplikasi e-klinik ini kan membutuhkan jaringan ya dok ya. Nah, jaringan itu jika tidak stabil, kita kembali tidak adaptif nih. Iya. Jadinya kita menggunakan form manual lagi begitu. Jadi berharapnya sih jaringan internetnya terus-menerus optimal ya gitu. Berarti adaptif bisa, gangguannya ini nggak cuma dari kitanya ya, tapi bisa dari faktor lain. Iya, Ya? benar sekali. Terus kalau kayak gitu gimana ya dok? Enaknya dok? Ada Nah, kendala? biasanya dengan adaptifnya ini yang bermasalah, dengan jaringan bermasalah, kita ini menjalin komunikasi juga, menjalin kolaboratifnya dengan bagian yang lain. Misalnya kita menghubungi pusdatin untuk meminta bantuan bagaimana nih jaringannya ada kendala gitu. Oh. Jadi nilai ASN itu bisa saling berkaitan gitu. Benar. Pada akhirnya semuanya ketujuh nilai ini akan berkaitan ya dok ya? Iya, bisa berkaitan gitu. Berarti penting banget ya dok buat kita ASN menerapkan Iya, itu. benar. Info baru, ilmu baru nih. Iya. Semoga nanti kami semua para CPNS bisa menerapkan itu ya dok. Iya, benar. Dan tetap semangat, konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak. Bukan cuma saat kita CPNS saja, tapi kita menerapkannya di dalam hati biar mau saat ini sampai kapanpun kita tetap menjadi seseorang yang berakhlak. Mantap sekali. Ini udah kayak sekalian pesan ya dari dokter Lydia. Oke, jadi kalau intinya nih yang saya tangkap, berarti berakhlak itu ada 7 komponen Ya. dari yang mana Sobat Sari itu semua akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau contohnya dari dokter Lydia yang memberi pelayanan yang optimal tadi, terus dibalik itu semua juga ada kesulitan, tapi ternyata dibalik kesulitan itu kita bisa menerapkan nilai lain ya. Benar. Keren banget ya. Dokter ada pesan-pesan lagi nggak nih buat CPNS? Nih, kalau pesan-pesannya tetap semangat teman-teman CPNS, jangan menyerah. Kalau misalnya ada kendala, pasti ada jalannya dan ada solusinya. Begitu. Mantap. Wah, keren banget sih. Jadi pengen ngobrol lebih lama, tapi kayaknya waktu udah terlalu lama. Ya, oke. Jadi nanti kita ngobrol. Udah ada timnya tuh time out. Time out. Udah time out. Jadi nanti boleh kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Sobat Sari ya dok ya. Oke, mungkin untuk kali ini obrolan kita sampai sini dulu. Nanti kalau kita ada mau ngobrol-ngobrol lagi, yang mau ngobrol sama dokter Lydia juga boleh kontak aja. Ada di bawah kontaknya. Oke. Aduh, nanti ada yang nanya beneran dok. Kamu monggo aman. Oke, siap. Oke, gimana Sobat Sar? Mungkin saat ini segitu dulu untuk podcast berakhlak dari saya. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak ya dokter Lydia. Dokter Ani, sehat selalu dan bahagia selalu. Sehat juga dokter ya. Insya Allah. Dan 다음에 또 만나